Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Nurdian dengan NIM 0501181158 dari UPBJJ Serang, Banten. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 yaitu praktikum mata kuliah basis data. Berikut tugas 3 yang harus kita kerjakan. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan program XAMPP. Sebelumnya pernah saya install. Pada soal nomor 1 melakukan praktikum transaksi. Jadi dalam pengerjaan ini kita ada 5 transaksi yang akan kita kerjakan sesuai dengan panduan dari UT-nya. Kita akan melakukan beberapa transaksi melalui bab 1 sampai selesai. Dan yang pertama kita akan membuat commit, lalu membuat rollback, lalu membuat checkpoint atau save point, membuat trigger, dan yang terakhir replika master slave. Baik, yang pertama kita akan membuat commit ya. Commit adalah suatu perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi kita akan mengerjakannya dengan program XAMPP. Ini sebelumnya kita sudah pernah membuat data klinik 24 jam. Di sini sudah ada data-datanya sebelumnya, pernah kita kerjakan di tugas 2 sebelumnya. Jadi kita untuk mengerjakan tugas 3 hari ini memakai data di tugas 2 sebelumnya. Oke. Di sini kebetulan di sini saya sudah merangkum. Hanya tinggal menjalankannya saja. Contoh membuat commit. Membuat commit di klinik 24. Sini. Rutin. Create. Di sini kita buat transaksi 1 judulnya. Oke, kita mulai, kita copy saja. Jadi kita akan menambahkan daftar pasien di sini dengan nama Romi. Di sini kita tidak menggunakan commit dulu ya. Jadi sesuai dengan perintahnya, commit itu menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan telah terjadi perubahan. Kita coba untuk tidak menggunakan commit dulu. Oke, ini berhasil dan kita execute. Bisa. Di sini ada sudah kita execute sebelumnya dan di list pasien masuk bernama Romi dengan nomor list ID pasien 3. Tetapi karena tadi kita belum menggunakan commit, di data pasien ini belum masuk nama atas nama Romi. Jadi kita tambahkan di prosedurnya dengan menggunakan commit. Oke, sini sudah masuk nama Romi. Kita cek di tabel pasien. Oke, ini sudah masuk atas nama Romi. Itu transaksi commit yang sudah saya kerjakan. Untuk transaksi kedua, perintahnya membuat rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Dengan pernyataan rollback, maka perubahan data tidak akan terupdate atau tidak akan berubah. Jadi, kita coba saja untuk transaksi keduanya. Perintahnya adalah rollback. Sebelumnya saya sudah merangkum juga untuk perintah rollback. Itu di sini kita lanjut lagi atas nama Romi lagi. Di sini kita kedua kita bikin lagi transaksi 2, lupa di drop. Oke.
Oke, transaksi 2 sudah kita create, sini langsung kita execute. Oke. Nah, jadi karena ini di rollback, jadi nama pasien atas nama Wawan tidak tidak terinput di tabel pasien. Kita cek. Nah, seperti itu. Baik, di sini coba kita hapus rollbacknya, apakah berhasil terinput. Oke. Nah, ini tetap tidak masuk ya karena ini. Ya, tetap tidak masuk ya, walaupun rollbacknya dihapus. Kita balikan seperti semula. Baik, itulah transaksi rollback yang sudah saya buat. Baik, untuk transaksi ketiga, di sini membuat checkpoint atau set point ya. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback akan membatalkan atau membalikan suatu perintah ke kondisi yang mana di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi di sini kita mencoba. Di sini kebetulan saya rangkum juga. Oh, ya, di sini. Checkpoint. Jadi kita di sini ada penambahan pasien, ada 3. Oke, kita coba aja. Kita buat transaksi 3 ya. Bentar, sebentar. Pasiennya udah 3. 4, 5, 6. Di sini kita menambahkan 3 pasien ya. Di sini udah saya mampu juga biar mempercepat waktu. Di sini kita nomor 4. Oke, transaksi 3 sudah terklik. Coba kita execute. Oke, berhasil. Jadi di sini yang terinput hanya 2. Di nomor 5-nya tidak terinput karena di sini ada perintah dari hasil transaksi 3 dapat lihat pada hanya dua pasien yang masuk terdaftar dan terinput karena ini tadi save point itu atau checkpoint itu ini nih, checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang Anda pelajari. Jadi hanya 2, yang satunya di rollback gitu. Coba kita cek di ini tuh. Jadi nomor 5 nya nggak ada, yang tadi kita masukin nomor 5 itu di sininya perintahnya di cek coba. Nomor 5 itu nggak masuk karena di sini ada ini rollback to checkpoint itu. Itulah transaksi 3 tentang checkpoint atau checkpoint. Baik, untuk perintah selanjutnya itu kita akan membuat trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan menghapuskan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger. Terdapat 2 buah kata kunci yaitu before and after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, sebelum membuat trigger, nih kita udah mempunyai data di sini, data sebelumnya, tabel. Jadi kita contoh seperti ini trigger. Oh, salah. Oke. Ini seperti ini. Kita susun. Nah, di sini akan kita tambahkan lagi seperti ini. Ada tambahan. Ada 2 koin, obat dan transaksi obat. Kebetulan di sini sudah ada tabelnya.
Jadi untuk yang di tabel ini nanti akan ada tambahan obat dan transaksi obat. Nanti kita buatkan SQL-nya. Baik, di sini kita akan membuat tabel, yaitu tabel obat dan tabel tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini sudah saya rangkum sebelumnya. Oke, tabel obat sudah masuk sini. Tabel obat sudah masuk, lalu sekarang kita buat tabel transaksi obat. Oke, ada kesalahan sebentar. Baik, untuk tabel transaksi obat kita untuk tabel obat transaksi obat sudah masuk. Ini sudah. Oke. Lalu perintah selanjutnya setelah ini Mas tercreate, kita kemudian kedua tabel tersebut direlasikan dengan tabel lainnya dengan cara mengklik menu desain, kemudian klik show atau hide table list, checklist seluruh tabel sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel lainnya. Contohnya seperti ini. Berarti kita akan mencoba mengklik menu desain. Sini ya. Oke, menu desain seperti ini. Lalu kemudian klik show atau add table list, checklist seluruh. Ini ya, seperti ini gitu. Add table list seperti ini. Oke, kita akan men-trigger. Seperti ini, udah. Lalu akan kita relasikan. Intinya kita atur lah. Oke, di sini kita akan merelasikan yang tadi hanya obat. Kita desain. Sebelumnya sih sudah kita relasikan seperti ini, tapi yang untuk dua tabel ini belum. Kita akan coba ke ID pasien, cascade, oke. Ini kan langsung has been, nah udah ditambahkan. Coba kita satu lagi. ID obat, kita ke ID obat. Coba kita tambahkan ya. Mau juga ini. Di pasien, ada tuh di pasien. Kalau di X sudah nih. Sebentar. Oke, ini sudah terrelasikan ya, seperti ini. Coba kita samakan sama. Oke. Jadi untuk desain ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk men-triggernya. Oke, kita akan men-trigger. Di sini ada terlihat tabel obat dan tabel transaksi terrelasi. Maka selanjutnya dalam mencoba perintah trigger ini kita akan fokus pada tiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, tabel obat. Namun sebelumnya melanjutkan praktikum, alangkah baiknya diisi terlebih dahulu. Tabel obat minimal 3, misal hasil pengisian tabel obat. Jadi di sini kita akan membuat
Kita ambil apa tadi tuh? Kita ambil obat, ada 3 data. Jadi kita sini ya, ambil obatnya. Kita input sini, ya kan? Kode obatnya misal kita isi obat, obat. Kita isilah samain aja seperti ini, samain. Ini kacin, aku kacin A001 sama obat amoxicillin kali, harganya dulu, stoknya ada 10. Kalau A002 obatnya paracetamol, harganya 20.000, stoknya ada 10. Oke. Oh, sini udah masuk nih, 4 malah kan, 4. Kita hapusnya 1, tambahin lagi kali ya, tambahin lagi A003. Obatnya tadi harganya 10.000, stoknya ada. Oke, cek masuk sudah. Ada 3, ini kodenya apa? Kode 12 apa maksudnya? Sudahlah, obat jadi obat. Oke, ini sudah kita masukkan sesuai perintah, minimal 3 data. Lalu mana nih? Misalkan misalkan seorang pasien membeli obat moxilin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel obat untuk masukkan data, maka otomatis tabel obat akan berkurang. Contoh kasusnya seperti ini. Oh, ini sudah ada ini nih, parameternya. Kita akan coba menggunakan parameter ini. Oke, kita sudah men-trigger. Lalu kita ke perintahnya. Kita sudah ini kan. Ini kasus ini contoh kasusnya, dan sini penjelasan perintah trigger dari gambar 30. Oke, kita akan trigger nih. Klik menu trigger, isi data pada gambar berikut. Oh ya, ini. Oke, coba kita kerjakan. Coba kita men-trigger, klik trigger. Nah, di sini kita ikutin aja lah ya, tanggal 2. Lalu transaksi obat, di sini kita buat transaksi obat, di sini kita ubah after dan insert. Oke, berarti di sini kita mengupdate ya, mengupdate. Berarti kita terus di sini update obat. Terus kita men-share stop. Apa benar stop? Stop. Stop. Balik. Stop. Ini jumlah. Ini tadi. Jumlah. Oh ya, jumlah. Terus sini where. Dan ini ID obat. ID obat. Ya, ini ID ini ini ID obat. After ini tuh apa ya? Menggunakan trigger katakan gambar. Oh ini. Oh, oke, coba kita go deh. Go. Nah, kita data periksa lagi. Oke, itu yang harus kita setting. Ini ya. Jadi kayaknya ini untuk hasil stok dari stok dikurangi ini jumlah.
dan Excel obat-obat itu ya. Oke, ini sudah nih input batal. Oke, ini kita tadi di obat. Oke, sini sudah terinput obat. Lalu kita ini sudah. Lalu untuk menjalankan sebuah titik bagaimana? Oke, ini sudah. Lalu kemudian Anda coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misal. Oke. Jadi kita masukin data nih di obat, di tabel obat, transaksi itu transaksi obat. Transaksi obat. Oke. Sini ya. Transaksi obat, berarti kita coba makan ya. Transaksi obatnya, nama pasiennya nih kita, nama saya lah. ID obatnya yang tadi udah kita masukin nih ada 3. Kita coba ini. Jumlah yang mau kita ini kita ambil 2 dah. Ini kan stoknya ada 10. Jadi sisanya bisa 8 ini. Total harga. Terus ini enggak usah ya. Jumlah harusnya otomatis nih. Total harga. Harganya tadi itu 1. Praktikum transaksi sudah kita buat semua dari commit, rollback, checkpoint atau checkpoint. Ini trigger terakhir tadi trigger nih. Sekarang kita ini sih sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2 nih, melakukan transaksi basis data terdistribusi. Ini kita akan coba dulu lihat ini. Oke, kita lanjut ke ini. Aplikasi. Ini ada perintahnya nih. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana aplikasi dari komputer 1 Windows 10 ke komputer 2 di Ubuntu. Anda akan melakukan aplikasi masing-masing sistem. Di sini ada caranya sih. Aktifkan service attachment itu untuk start sampai respon hijau. Setelah berhasil, ke menu application. Nah, coba kita application aja ya, langsung aja lah. Ini ke application, configure. Tadi itu kita ngerjain yang mana ya? Oh, yang ini nih, 24 ya. Kita ke sini, application, nomornya 24. Ya, ini ini di copy paste. Configure it untuk 9 itu basis data dalam. Ini copy paste, copy paste. Paste. Oh, coba kita copy paste. Paste. Untuk mana ya? Itu XMPP config ini lagi. Tadi itu ini ya kan, ini. Lalu kita cari di log. Berarti di kanan tombol config yang ini lakukan paste 4 baris perintah setelah dipublikasi dalam bentuk dokumen. Ini log error masih salah lagi. Cek ini ya nih, ini notet kita ke error log. Mana tadi error log? Sistem software. Oh ini nih, change ya. Paste, semua oke. Lalu kita apa lagi nih? Lalu saya melakukan save as, klik save as. File, save. Oke. Kemudian kembali ke kontrol SMPP dan lakukan restart di tombol stop. Ke sini, ke stop kembali kita stop, ya. Lalu start kembali, kita start kembali. Lalu
Iya sih. Sampaikan lalu verifikasi dan klik tombol Go kembali lakukan penuasan, kemudian start kembali dari gambar ini. Setelah berhasil di restart, HSDL di restart, kemudian lanjutkan kembali konfigurasi pada halaman oh, kita kesana dulu berarti ya. Ini kan sudah nih bintangnya terpakai. Kita balik lagi ke aplikasi ya. Kemudian lanjutkan kembali konfigurasi. Hmm, coba kita masuk lihat. Oke, kita ke aplikasi lagi. Hmm, hmm, Apa tadi itu? Hmm, oke, kita ke sana. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tadi. Oke, user account. Jadi kita harus bikin akun. Di sini ada nih. Coba kita cek aja. Bisa terus sampai dalam. Hmm. Galak, 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 galak. Galak. Tambahkan baris. Hmm. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan untuk mata kuliah basis data. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pembuatan praktikum ini. Kedepannya saya akan lebih berlatih kembali mengikuti contoh seperti ini dan akan saya coba kembali. Terima kasih. Semoga praktikum ini dapat memberikan nilai lebih kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.